Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4. Kita sudah masuk ke subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kita masuk ke pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Setelah kalian membaca dan mencermati paragraf tadi yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih, tuliskanlah masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Nah, jadi pada bacaan tadi di situ ada beberapa masalah dan juga ada beberapa penyelesaiannya. Nah, sekarang kalian tulis masalah dan penyelesaiannya. Nah, ini contohnya. Masalah yang pertama, ini pada paragraf pertama ini. Edo anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Dari permasalahan tersebut yang ada di paragraf 1, maka bisa kita ambil penyelesaian ini. Penyelesaiannya ini, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, ini dari Edo ini mengingatkan temannya tadi dengan santun, ya tidak boleh dengan cara dibentak-bentak, itu tidak boleh. Nanti kalau dibentak nanti bisa menyebabkan permusuhan. Ya. Selanjutnya ada masalah lagi, yakni ini. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Ini bisa dilihat di paragraf kedua tadi. Nah, ini bisa diambil penyelesaian ini. Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Ini ya penyelesaiannya. Nah, selanjutnya, setiap orang menginginkan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini bisa kalian diskusikan nanti. Ya. Nah, ini. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Ya, jadi ini. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, ini dilihat ini. Nah, ini kalian semua, kita ini berhak mendapat lingkungan yang bersih. Nah, untuk mendapatkan hak lingkungan yang bersih itu tentunya kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya yakni ini menjaga agar lingkungan tetap bersih. Nah, ya, selanjutnya. Nah, ini lingkungan rumah bersih, ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Nah,
Setelah kalian melaksanakan kewajiban, maka ini hak kalian. Nah, ini dicontohkan ini. Menyapu pekarangan. Nah, kewajiban kalian menyapu pekarangan, maka kalian ini berhak mendapat pekarangan kalian yang bersih. Nah, kalau pekarangan itu disapu nanti akan terlihat bersih. Contoh lagi nomor 2, misalnya kita bahas bersama-sama ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kewajiban kalian, tidak membuang sampah sembarangan. Maka kalian akan mendapat. Kemudian selanjutnya kewajibannya ini memisahkan jenis sampah. Nah, ada jenis sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, itu dipisah-pisahkan. Selanjutnya bergotong royong membersihkan rumah. Ini bergotong royong membersihkan rumah. Selanjutnya penghijauan lingkungan rumah. Selanjutnya menutup saluran air. Maka setelah kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, maka kalian akan berhak mendapatkan ini. Nah, misal kalian melaksanakan ini, tidak membuang sampah sembarangan, maka hak kalian ini rumah bersih dan bebas dari penyakit. Kemudian bisa lagi, setelah kalian memisahkan jenis sampah, maka sampah akan mudah didaur ulang ya. Kalau yang sampah organik itu bisa dibuat pupuk, misalnya kompos atau pupuk yang lain. Kalau anorganik, karo plastik atau botol-botol aqua itu bisa didaur ulang lagi atau dimanfaatkan lagi. Nih, setelah kalian melaksanakan kewajiban bergotong royong membersihkan rumah, maka kalian akan berhak mendapatkan rumah bersih dan anggota keluarga bersatu. Nah, kalau kalian satu rumah itu bekerja sama, misalnya ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan halaman depan, ada yang menyapu halaman belakang. Nah, itu nanti rumah kalian akan bersih. Nah, kemudian ini setelah membersihkan lingkungan rumah, maka lingkungan rumah akan rindang dan asri. Selanjutnya setelah menutup saluran air, maka kalian berhak mendapatkan terhindar dari beberapa penyakit ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa kalian menambahkannya di rumah sendiri ya. Selanjutnya setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah pengendalian penyakit. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan lingkungan rumah. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan rutin membiasakan kebiasaan gotong royong bersama anggota keluarga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan rumah, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar anggota keluarga. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Nah, ini diantara cara memilih sayuran yang baik. Nah, cara memilih sayuran yang baik. Bentar. Ini cara memilih sayuran yang baik bisa dilihat. Ini cara memilih sayuran. Nah, ini diantara caranya. Yang pertama, perhatikan warna sayuran. Sebab
sayuran yang sudah berubah warna menunjukkan bahwa sayuran tersebut sudah tidak segar lagi dan bisa jadi kandungan nutrisi dan vitaminnya sudah berkurang. Nomor 2, sayuran berdaun tidak layu. Cara mudah untuk mengetahui sayuran yang masih bagus atau tidak dilihat dari warna dan kesegarannya. Sayuran berdaun seperti bayam, kangkung, selada, sawi yang masih bagus biasanya memiliki tekstur yang masih keras dan warnanya yang hijau cerah dan segar. Sementara sayuran yang tidak bagus terlihat layu dan berubah warna. Nomor 3, sayuran yang bebas pestisida. Nah, ini cara memilih yang ketiga ini. Biasanya di dalam sayuran terdapat ulat kecil yang suka memakan daun-daun sayuran, sehingga menyebabkan daun pada sayuran tidak utuh dan sempurna lagi. Akan tetapi hal tersebut ternyata sangat baik untuk kesehatan Anda. Ya, sebab jika daun pada sayuran dimakan ulat, itu menandakan bahwa sayuran bebas dari pestisida. Oleh sebab itu, ketika memilih sayuran, Anda harus memilih sayuran yang memiliki daun tidak utuh alias bolong-bolong. Nah, itu yang ketiga caranya. Yang keempat, sayuran tidak keriput. Cara memilih sayuran yang baik, pilihlah sayuran umbi-umbian yang masih bertekstur keras dan aromanya masih segar. Misal, bawang putih yang segar adalah bawang yang memiliki warna putih dan bersih, tidak bertunas, kulit bawang tidak keriput dan tidak berwarna kekuningan. Tidak lembek dan berbau. Cara memilih sayuran yang baik cukup memperhatikan kondisi bila sayuran buah ini pecah, robek, lembek, berair, atau berjamur dan berbau. Ini tandanya tidak layak untuk Anda konsumsi. Ya. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Kalau ada kurang jelas silakan bertanya ke wali kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.